Tapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu sebetulnya adalah bukan grup yang kita idealkan sebetulnya, karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi. Pada tanggal 13 September 2024 dalam kanal YouTube-nya seorang yang selama ini kita kenal dengan pengamat dan pengkritik politik ikut berkomentar tentang timnas Indonesia yang jelas dalam pembahasan ini bukan ranah dia. Rocky Gerung dalam pernyataannya mengatakan bahwa selama ini masyarakat Indonesia telah ditipu terhadap sensasi atas getol-getolnya Erick Thohir dan Shin Tae-yong dalam mendatangkan pemain naturalisasi. Dia menganggap bahwa naturalisasi hanya akan berdampak buruk bagi pembibitan dan pembinaan talenta muda atlet sepak bola lokal Indonesia. Atas statement ini beberapa pihak sangat kecewa. Terutama supporter timnas Indonesia yang saat ini sedang menikmati progres yang sedang dijalani oleh timnas. Banyak dari kalangan pengamat sepak bola, artis dan serta pemain diaspora ini merasa bahwa Rocky telah berlebihan dan dengan sengaja ingin memecah belah penikmat sepak bola Indonesia. Padahal tujuan pelatih Shin sangat jelas, jika Indonesia menginginkan kemenangan dan prestasi dalam waktu dekat untuk mengejar ranking FIFA, inilah hal yang paling realistis saat ini dengan cara memanggil pemain diaspora ke dalam skuad Garuda, bukan ingin menjatuhkan pemain lokal, namun lebih ingin memacu pemain lokal agar lebih layak masuk timnas utama dengan prestasi, dan standar penerimaan dan persaingan yang lebih tinggi. Lihat saja Pratama Arhan, Rizky Ridho dan Marcelino tetap dipanggil dalam skuad utama, karena mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan saat ini untuk mengimbangi semua sisi dalam memperkuat timnas. Jadi jika ingin pemain lokal bisa masuk jajaran skuad utama ya mereka harus layak dulu dalam hal kemampuan. Mampu tidak mereka mengalahkan atau sekedar mengimbangi pemain diaspora? Ingat, pemain diaspora ini sangat penting karena mereka akan membawa gaya bermain kelas Eropa dan luar negeri lainnya ke dalam skuad Garuda. Ilmu ini tidak akan didapat pemain lokal di Indonesia. Ini merupakan strategi cerdas pelatih Shin dan Pak Erick Thohir. Dalam keterangan lain, pelatih Shin mengatakan belum bisa memanggil striker timnas muda yaitu Jins Raven karena Shin menganggap Raven belum memenuhi kriteria timnas senior. Padahal kita tahu betapa baiknya permainan Raven di timnas U20. Dalam laga kontra Maladewa dia menyumbang gol dan assist dengan kemenangan Indonesia 4-0. Di laga kontra Timor Leste, dia juga menyumbangkan gol dan assist membuat timnya unggul 3-1 atas Timor Leste. Ini menunjukkan betapa berat dan besarnya syarat yang dilirik pelatih Shin dalam menilai seorang pemain, bukan asal ceplos seperti yang Rocky Gerung utarakan. Dia tahu apa soal sepak bola? Dia tahu apa soal naturalisasi? Dia hanya tahu mencibir dan mencaci prestasi orang seakan dia yang paling pintar dan benar. Pesan untuk Rocky Gerung, belajarlah untuk menjaga mulut agar tidak blunder di masa depan untuk diri Anda. Sebenarnya apa yang ada di dalam pikirannya? Kita tahu bahwa selama ini Indonesia telah puasa juara dan prestasi selama puluhan tahun. Sungguh ini keadaan yang sangat menyakitkan kepada para penikmat sepak bola, yang kita tahu tidak ada dalam laga di dunia manapun euforia sepak bola sehebat supporter timnas Indonesia. Mereka rela membeli tiket mahal dan berdesakan agar dapat mendukung timnas kebanggaannya. Dimanapun di dunia supporter timnas Indonesia selalu ada, sehingga FIFA menganggap kita adalah pasar terbaik dalam hal sepak bola. Kita pernah kecewa dengan atas pembatalan pagelaran Piala Dunia yang dimana kita akan menjadi tuan rumah namun gagal hanya karena pernyataan dari seseorang yang lebih mementingkan egonya. Padahal dalam mempersiapkan ini semua Erick Thohir membutuhkan waktu yang tak sedikit, ya 3 tahun rencana ini dibuat. Hingga kita akan terlihat layak dan pantas di hadapan FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2023. Pembekuan PSSI, sanksi FIFA yang melarang Indonesia mengikuti laga resmi FIFA hingga dualisme kepengurusan PSSI yang seakan-akan kita sedang dipertontonkan dengan berbagai macam kekonyolan. Di tengah kegalutan itu akhirnya sosok seorang Shin Tae-yong muncul pada 2019 dan memberikan angin segar. Seakan-akan kita saat ini dibuat lupa tentang keterpurukan sepak bola kita di waktu lalu, sebuah harapan besar yang dinantikan oleh penikmat sepak bola Indonesia. Sebenarnya apa yang diinginkan Rocky Gerung dengan statement tersebut? Sedangkan apa yang dia pernah lakukan untuk negara ini? Dia tak lebih baik dari Erick Thohir yang kini sedang diagungkan karena sepak terjangnya dan keseriusannya dalam membenahi PSSI dan para pemainnya. Dialah sosok yang membuat kita tidak terkena sanksi FIFA atas tragedi Kanjuruhan. Dialah orang yang lebih paham bagaimana bola itu bergerak dan harus dijemput. Dialah sosok yang ingin persepak bolaan kita maju dan bisa bersaing di kancah internasional. Bukan hanya jadi pertunjukan sirkus di ASEAN, dengan senaknya para negara tetangga menghina, menertawakan dan merendahkan kualitas sepak bola kita tak setara dengan mereka. Kita dianggap sebagai ladang gol dan bulan-bulanan dalam setiap laga. Inikah yang dimaksud dengan Rocky Gerung dengan lebih bangga kalah dengan talenta lokal? Apa dia tidak sadar apa yang dia ucapkan secara tidak langsung menyakiti perasaan jutaan penggemar sepak bola tanah air? Hanya karena naturalisasi dia seakan-akan takut bahwa pembibitan usia dini dan talenta lokal akan tersingkir? Ingat, jika kita ingin mencapai level yang lebih dari ini, kita harus bekerja keras lebih dari sebelumnya.
berusaha lebih dari masa lalu dan memandang bahwa nasib masa depan kita tergantung bagaimana saat ini kita berpikir. Saat ini hanya inilah opsi yang mungkin kita lakukan dengan naturalisasi. Tapi seperti pernyataan Erick Thohir, gak akan selamanya Indonesia memanggil pemain diaspora. Dia ingin kita belajar dan mengambil ilmunya dengan level yang lebih tinggi. Jangan harap kita akan menjadi lebih kuat dengan hanya musuh lemah. Inilah saatnya kebangkitan yang akan Shin Tae-yong dan Erick Thohir pertontonkan untuk kita. Inilah wajah baru sepak bola kita hingga seluruh dunia tahu bahwa kita mampu. Saya tidak melarang Anda untuk benci, itu hak masing-masing. Namun jika diam kalian lebih baik dari bersuara, maka nikmati saja apa yang kalian sangkal. Apa yang pernah diremehkan orang tentang sepak bola Indonesia akan dibuktikan dengan pencapaian gemilang. Sungguh berat beban Shin Tae-yong membawa Indonesia dari peringkat 175 dunia hingga saat ini di posisi 129 dunia. Butuh 3 tahun untuk melakukannya. Jika kita merasa paling baik, maka tunjukkanlah bagaimana kebaikan itu bekerja, bukan bualan yang menjatuhkan. Shin Tae-yong dan Erick Thohir sudah membukakan pintu, tinggal bagaimana kita akan mengisi ruangan ini dengan hal baik yang kita bawa dan yang akan datang kelak. Apapun yang terjadi, kami akan mendukung timnas Indonesia sampai kapanpun dan dimanapun. Bravo Timnas Garuda!